memulangkan hati kita. Mari kita berdoa siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya Bapa kami di surga Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami pada petang hari ini ya Tuhan, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang live saat ini Tuhan, Engkau juga bersama-sama mereka dengan mereka ya Bapa. Roh Kudus-Mu menyertai mereka ya Bapa. Hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan mereka saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Kami minta Roh Kudus-Mu penuhi setiap hati kami saat ini yang sedang live maupun yang saat ini Tuhan berada di sini Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, Roh Kudus-Mu hadir ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh Kami minta Roh Kudus-Mu
dalam nama Yesus. Allah yang
Kau sungguh
kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami bersyukur. Kami minta Roh Kudus melawati semua kami pada hari ini. Agar kami diberkati. Agar kami mempunyai kekuatan pada hari ini ya Tuhan. Ya lemah akan kuat, sakit sembuh pada hari ini ya Tuhan Bapa. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Agar kami dijamahi. Tuhan ajar kami, pimpin kami hari ini ya Tuhan. Agar penyertaan Tuhan dari awal sampai ke akhir. Tuhan memberikan kami satu visi dan misi dalam kehidupan kami. Agar kami siap sedia untuk membuat bahtera-Mu ya Tuhan Bapa. Bersyukur-syukur pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara, tema saya pada hari ini yaitu daripada Kejadian 6 ayat 9 ayat 22. Buatlah bagimu bahtera. Buatlah bagimu bahtera. Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu bahtera. Bahtera adalah satu tempat perlindungan, keselamatan untuk Nuh dan keluarganya. Kita tahu bumi pada masa itu sungguh rosak dengan kejahatan, dengan hawa nafsu. Dan pada hari itu Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera untuk keselamatannya dan keluarganya. Kalau kita lihat daripada Ibrani, maksud bahtera yaitu peti, kotak, tempat penyimpanan yang terapung. Di mana pada hari ini Tuhan hanyalah Yesus Kristus yang menjadi keselamatan untuk kita. Saya dan saudara, hanya Yesus Kristus, tiada Tuhan yang lain. Dan pada hari ini, dengan sesuai iman, Tuhan tunjukkan kepada yang benar, kepada yang betul-betul benar di mata Tuhan, di mana Nuh adalah benar-benar di mata Tuhan pada masa itu. Tuhan tunjukkan yang belum kelihatan. Tapi Tuhan percaya Nuh dapat buat pada masa itu. Dan pada hari ini kita lihat iman Nuh yang telah memberikannya satu kebenaran dalam kehidupannya. Karena Tuhan melihat iman Nuh. Iman Nuh telah menyingkirkan. Dia tidak mau berkerumun dengan setiap hawa-hawa kejahatan, kenafsuan pada dunia pada hari itu. Dia lari. Dia tidak mau bersama-sama. Karena iman Nuh cukup setia pada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 7 yang mengatakan, kerana iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamat keluarganya. Dan kerana iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya. Percaya kepada Yesus Kristus. Kerana Tuhan benci atas kejahatan. Tuhan ingin melihat yang benar. Di mana kita lihat iman Nuh pada masa itu. Dia keluarkan kejahatan dari kehidupannya. Dia asingkan dosa dari kehidupannya. Dan kebenaran di dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan ingin melihat sesuai dengan rencana Tuhan kepada kita saudara. Yaitu bahtera yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang Tuhan telah utuskan untuk kita. Kerana Tuhan melihat. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Kerana saudara adalah orang yang benar. Orang yang tidak bercela di mata Tuhan. Oleh itu saudara, buatlah bahtera Tuhan. Karena adanya bahtera, kita boleh menyelamatkan semua keluarga-keluarga dan juga semua bangsa-bangsa negara-negara kita. Ya saudara, itu yang Tuhan inginkan kita pada hari ini. Karena kita tahu teguhnya keputusan kita hanya ada di dalam diri sendiri. Kita terpaksa membuat pengorbanan. Kita terpaksa membayar harga yang luar biasa. Karena Tuhan melihat iman yang benar itu adalah cukup harga di matanya.
Oleh itu, Tuhan ingin mengajar kita pada hari ini. Di dalam Yesaya 48 ayat 17, Tuhan memberi petunjuk, akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuhi. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan mengajar kita, saudara. Bahtera telah disiapkan oleh Tuhan, telah dirancang Tuhan untuk kita, saudara. Tapi hari ini siapkan kita. Adakah kita siap untuk membuat bahtera Tuhan? Adakah kita ini hanya leka dan kita berserah dalam keadaan? Jangan, saudara. Hari ini kita anak Tuhan. Keputusan iman kita, siapkan bahtera kita yang telah Tuhan siapkan. Walaupun kita tahu kita dapat berkumpul pada hari ini, tapi hari ini kita membuat satu bahtera Tuhan di dalam alam maya ini. Karena kita memuji Tuhan, meninggi Tuhan, kita menyembah Tuhan pada hari ini. Dan kita lihat lawatan Tuhan membuatkan kita luar biasa hari ini. Yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Itu hadirat Tuhan. Tuhan memberikan satu petunjuk kepada kita pada hari ini. Oleh itu, saudara, siap kita untuk kita mempersiapkan bahtera kita. Kebenaran di dalam Yesus Kristus ada di dalam saudara dan saya pada hari ini. Mari kita lihat dalam Kejadian di dalam ayat 9 dan ayat 12. Kita baca daripada ayat 9 ayat 12 dulu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafat. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sesungguhlah rosak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rosak di bumi. Bila kita lihat ayat 6 ayat 12, ayat 9 ayat 12 dalam Kejadian 9 ayat 12 itu, Allah menilik bumi. Ayat 9 itu, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya, saudara, kita tidak boleh lari daripada Allah pada hari ini. Kita tidak boleh lari daripada Yesus Kristus. Kerana Tuhan ada visi. Tuhan ada rencana untuk kita. Di mana pada hari ini kita lihat di dalam ayat 9 Tuhan mengatakan orang yang benar, yang tidak bercela. Tuhan melihat itu. Saudara dan saya percaya Tuhan melihat. Kita tahu kita orang yang berdosa. Tapi kita hari ini Tuhan siapkan satu visi untuk kita. Buatlah bahtera itu, saudara. Sama-sama kita melihat di dalam keadaan ini. Kita tahu masa kita di dalam rumah. Sama-sama kita buat bahtera doa kita. Kita sama-sama di tempat kerja kita bersama angkatkan doa kita untuk perlindungan, untuk penjagaan negara, bangsa kita, keluarga besar dan keluarga kecil kita. Kita lihat ayat 9 itu. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela. Kita percaya Yesus Kristus. Tuhan inginkan kita pada hari ini, saudara, hidup kita berbeda daripada di dunia. Hidup yang benar. Hidup yang benar, saudara. Karena kita tahu dunia banyak godaan. Kita hari ini berbeda dari dunia. Ada amin, saudara? Itu yang Nuh buat. Itu yang Nuh lakukan pada masa itu. Dia tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak berkompromi dengan kejahatan, dengan hawa nafsu. Dia lari daripada tempat itu. Karena dia tahu pada masa itu sungguh moral, nilai-nilai tiada di manusia pada itu. Sungguh rosak manusia pada hari itu. Kehidupan moral mereka sungguh rendah. Tiada kebaikan yang dilakukan mereka. Sampaikan Tuhan menyesal di dalam ayat Kejadian 6 ayat 6. Menyesallah Tuhan
bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya saudara, kita tidak mau melihat Tuhan, Dia pilu melihat keadaan kita pada hari ini. Dia tidak mau rencananya tiada di bumi ini. Dan hari ini siapkan kita untuk kita angkatkan bahtera Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Angkatkan, jangan takut. Ya, Tuhan dah memberikan kita satu kekuatan untuk kita mengalahkan roh penakut. Ya saudara, kita berbeza daripada dunia. Hidup yang benar, hidup yang tidak serupa dengan dunia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia. Berubahlah. Tuhan ingin kita berubah. Di dalam ayat Kejadian 6 ayat 9 itu Tuhan mendidik bumi, di mana Tuhan mengatur semua. Mazmur 33 ayat 13 ayat 15. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan memandang dari surga. Dia melihat, Dia memerhatikan kita. Di mana apa yang kita buat, Tuhan tahu. Dia menilik. Mata Tuhan melihat. Hari ini kita tahu rencana Tuhan tidak di atas rencana manusia. Rencananya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan rencananya tidak dapat dibatalkan atau digagalkan oleh keangkuhan manusia. Tapi rencana Tuhan dapat memberikan satu keselamatan untuk manusia pada hari ini. Walaupun keadaan bumi ini rosak, kita tahu, pasti kita lihat banyak kebenaran, banyak ketidakbenaran pun terjadi pada masa ini. Nuh berani tampil melawan arus dunia. Dia lawan arus dunia ini. Pilihan hidupnya, dia taat pada Tuhan. Dia tidak berkerumpi dengan dosa. Walaupun dia tidak takut disisihkan, walaupun dia tidak ada kawan, walaupun dia dipinggirkan, karena dia taat kepada Tuhan. Dia jauh. Dia tidak mau bersama-sama dengan kejahatan. Di situ kita lihat, walaupun dia tahu, dia dipinggirkan, dia tidak ada kawan, tapi Nuh ada bersama Tuhan. Dia hidup yang benar. Dia ingin hidup yang benar. Dia tidak mau menjadi orang yang berdosa. Dia tidak mau melukai hati Tuhan. Karena Tuhan melihat saudara. Ya saudara. Jangan kita kalah pada setiap situasi keduniaan pada hari ini, saudara. Tuhan melihat, bersekutulah, bangun, bersama-sama angkatkan doa kita, bahtera Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari itu, buat saudara. Buat untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan negara kita, untuk keselamatan pemimpin kita. Karena kita tahu rencana Tuhan ada pada orang yang benar. Jadi saudara, jangan kita melukai hati Tuhan. Karena pada hari ini bahtera Tuhan itu kelihatan ada di antara kita. Bahtera Tuhan itu memberikan kita tahu Yesus Kristus bangunkan di dalam kehidupan kita. Jangan hilangkan bahtera Tuhan saat kita melihat pada hari ini di gurun tidak berjalan. Jangan kalah, jangan tunduk daripada kulit itu. Tapi kita tunduk kepada Yahweh kita. Takut kepada Yahweh. Kita berdoa, Yahweh akan campur tangan. Ya, hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita benar di mata Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan keselamatan untuk kita semua.
Saya ingin bersaksi saudara, di mana sebagai orang Kristen pun kita tahu hidup kita ini memang di dalam kebenaran. Ada kalanya kita lihat saudara, iman kita diuji di atas setiap kebenaran kita. Kita tahu, kita lihat masyarakat pada hari ini, ya, di mana suatu tempat saya pernah ditegur, orang kata sombong, tidak mau bergaul dengan orang lain disebabkan karena saya ingin setia di dalam Tuhan. Apa menyebabkan saya sombong? Saya tidak dapat bergaul, di mana dalam satu pesta mereka ada membuat minum-minum. Kita tahu orang Iban cakap nadai jakok main ngirup. Orang Iban cakap nadai jakok main ngirup. Jadi nadai jakok main ngirup, orang kata kita sombong. Jadi saya lari daripada itu. Jadi apa yang saya lihat pada hari itu, saya ingin batra Tuhan, jaga batra Tuhan dalam hidup saya. Ya, dimana walaupun orang mengatakan sombong, tidak mau bergaul, tapi saya tahu itu memang satu orang cakap membuat iman kita tumbuhkan. Ya saudara. Jadi benar di mata Tuhan. Dan saya lihat satu kejadian di mana ada satu orang itu yang tak serik-serik, ya, di satu tempat. Dia ingin menguji saya kebenaran. Tapi tiba-tiba pada masa itu saya lihat gelas minuman itu, bila dia ingin memberi kepada saya, tiba-tiba pecah. Dia pun heran, kenapa gelas itu tiba-tiba pecah. Dan apa yang saya tahu, rupa-rupanya dia ingin menguji azimatnya kepada saya. Puji Tuhan, saudara, karena adanya Tuhan, adanya batra Tuhan yang kita buat selama ini, Tuhan memberi kita perlindungan, Tuhan menjaga kita. Jadi buatlah batra Tuhan, saudara, karena Tuhan bertumpu kepada orang yang benar, orang yang tidak bercela. Tuhan melihat di atas, saudara. Ya saudara, kita tahu siapa yang tidak berdosa pada dulu. Tapi sekarang Tuhan telah pulihkan keadaan. Oleh darahnya kita telah dilayakkan. Jadi saudara, hidup benar di mata Tuhan. Jangan berkompromi dengan dunia pada hari ini. Jadi kita tahu adanya Tuhan kita ada keselamatan. Adanya Tuhan kita memulai kemenangan. Ada amin saudara? Ya. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 13 sampai ayat 16. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu goli. Batra itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai seheta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kita tahu saudara, Tuhan pada masa itu
memutuskan. Dia berfirman, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan ingin memusnahkan bumi. Ingin memusnahkan manusia pada hari itu. Oh, apa terjadi pada kita pada hari itu? Dan Tuhan melihat hanya Nuh dan keluarganya benar di mata Tuhan. Tuhan ingin memusnahkan bumi. Ingin memusnahkan orang-orang yang berdosa pada hari itu. Jadi saudara, hidup kita pada hari ini, kita tahu saudara, hidup kekal dan maut. Kita tahu ada kehidupan kekal, ada kehidupan maut. Tapi hari ini kita ingin melihat kehidupan kekal. Jangan lihat kehidupan maut itu. Bagikan hidup kita pada hari ini. Jangan pilih yang maut, tapi pilih kehidupan yang kekal. Di mana orang yang percaya tidak akan binasa. Mereka boleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mengolehi hidup yang kekal. Tuhan memusnahkan bumi, tapi Tuhan berfirman di dalam Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya, orang yang percaya kepadanya, dia memboleh hidup yang kekal. Apa akan terjadi pada kehidupan kita kalau kita di dalam kehidupan yang tidak kekal, saudara? Kita tahu apa akan terjadi pada itu. Oleh itu saudara, kita inginkan batra yang kita buat dari ayat 14, 15, 16 ini, batra ini yang harus kau buat, Batra ini adalah untuk perlindungan, adalah untuk kerajaan Tuhan, untuk bersama-sama dengan anak, bersama-sama istrinya. Kerana batra ini adalah satu keselamatan untuknya pada masa itu. Jadi Nuh mendapat hidup yang kekal karena dia telah membuat satu batra. Kita tahu saudara dalam ayat 13 ini, Kejadian 6 ayat 13 ini, Allah berfirman Allah kepada Nuh, dia akan memusnahkan bumi atas kerana kekerasan, kejahatan manusia pada masa itu. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Batra yang Tuhan tanamkan untuk kita, biarlah kita tahu, hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ada amin. Kita tahu hidup yang kekal. Yohanes 10, 28 ayat 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lama, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seseorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tiada seorang yang dapat merebut tangan Bapa. Kuasa maut tidak dapat merebut. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah melihat kita benar di matanya. Tuhan melindungi kita. Kuasa maut tidak boleh menyentuhi kita, saudara. Oleh itu, saudara, buatlah batra Tuhan. Di saat pandemi ini, persekutuan bersama-sama dengan anak, persekutuan bersama-sama kita dengan Tuhan. Buatlah batra. Kita percaya di mana-mana kita melihat berita hari ini, kes meningkat, kes turun naik atas pandemi ini. Kita harus percaya apapun terjadi, kita ada di tangan Tuhan. Ada amin. Biarlah kita hidup
Pilih hidup kita kekal. Pilih hidup kita di tangan Bapa Yesus Kristus. Kita tahu adanya Yesus Kristus, kita memulai kehidupan yang sejati, saudara. Sini kita lihat, saudara, buatlah bahtera Tuhan. Ada yang Tuhan berbicara kepada saudara. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberi firman-Nya kepada kita. Bahtera itu ada di dalam saudara. Buat saudara, jangan tak buat saudara. Saya dan saudara bersama-sama kita berdoa agar kita mampu mengangkat, agar kita bersama-sama meninggikan bahtera Tuhan, agar kita tahu Yesus Kristus yang kekal, memberikan kehidupan yang kekal. Ya saudara, bahtera Tuhan. Ya saudara, di dalam tahun yang lalu, 2 tahun ke 3 tahun, saya tahu pada masa itu saya inginkan kuasaan di tempat mengajar saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi saya selalu doakan, Tuhan, biarlah bahtera Tuhan ada di tempat Tuhan, di mana-mana tempat, agar bangsa kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Jadi pada 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, di sekolah yang lama saya dulu, saya telah berdoa kepada Tuhan untuk mengatakan agar tempat yang akan menerima ini nanti menjadi tempat lawatan Tuhan. Jadi pada masa itu sekolah-sekolah telah memberikan satu majelis membuat memberikan hadiah kepada sesama sendiri guru-guru pada masa itu. Jadi saya buat satu hadiah di mana saya hadiahkan Alkitab, di mana saya berdoa, biarlah orang yang menerima Alkitab ini menjadi saluran Tuhan, dan dia tempatnya nanti akan diberkati Tuhan. Jadi pada masa itu luar biasa saudara, saya hadiahkan itu. Kita tahu banyak keluarga bangsa-bangsa, kaum-kaum, cigu-cigu pada masa itu. Saya isiakan itu agar tempat yang menerima ini menjadi orang yang jadi saluran Tuhan, mengangkat tempatnya kemuliaan Tuhan. Masa yang ditunggu, hadiah yang saya beri itu, saya pun tidak tahu. Jadi seorang guru Kristen telah menerimanya, Alkitab itu. Masa dia menerima Alkitab itu, dia tahu siapa yang memberi. Dia tangkap nama saya. Dan pada masa itu bukan kebetulan, anak dia pada masa itu dia menerima Alkitab itu, anak dia telah disahkan juara. Dia memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bukan kebetulan. Dia menerima Alkitab itu, masa itu juga anaknya dasar. Cukup luar biasa. Pada hari itu saya lihat doa saya pada itu. Oh, biarlah tempat guru itu diberkati Tuhan. Luar biasa Tuhan pada masa itu. Apa yang dipikir manusia pada masa itu, saya ingatkan, biarlah dia menjadi saluran Tuhan. Tapi bukan kebetulan saudara. 1 tahun selepas itu saya telah dipindahkan ke tempat sekolah itu. Saya pun heran. Apa yang Tuhan rancangkan bukan sama dengan rancangan manusia. Tapi Tuhan
mendengar doa saya. Dia telah menghantar saya pergi tempat yang saya doakan. Luar biasa. Jadi apa yang saya lihat hari ini, bahtera Tuhan. Kita lihat bahtera Tuhan itu ingin dikemuliakan. Walaupun kita tidak dapat bersama di dalam maya ini, berilah kemuliaan Tuhan di mana-mana, tempat kerja, di mana kamu berada, saudara-saudara. Tinggikan nama Yesus. Karena kita tahu, kiranya Tuhan memutuskan memusnahkan bumi ini. Apabila kita ada bahtera Tuhan, maka saya dan saudara diselamatkan. Karena Tuhan percaya, Tuhan telah berfirman, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada amin. Kita percaya kepadanya. Walaupun kita sibuk, walaupun kita tidak masa, tapi berilah masa untuk Yesus. Buatlah bahtera untuk Yesus. Bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan rekan pekerja kita. Kita percaya bahtera Tuhan ditinggikan dalam hidup. Mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan aibah melitupi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan menyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan mengadakan perjanjian dalam ayat 18 itu. Mengadakan perjanjianku, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Ada 3 yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, di mana keselamatannya yang pertama hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Perjanjian Tuhan adanya. Apabila kita masuk di dalam bahtera itu, Tuhan menjadi keselamatan kita. Di mana yang pertama, keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya pintu masuk bahtera hanya satu. Yesus kita hanya satu. Amin. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita percaya pada hari ini, hanya Yesus saja keselamatan kita. Kita tahu adanya aibah, saatnya aibah meliputi bumi ini. Dan segalanya hidup dan bernyawa di kolong langit, segalanya di bumi akan mati binasa. Tetapi karenanya ada perjanjian Tuhan, karena adanya firman Tuhan, bila kita masuk di dalam bahtera, kita melihat keselamatan kita ada di dalam nama Yesus. Ada amin? Ya, pintu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Hanya Tuhan saja yang pintu. Dan hanya Tuhan sajalah tempat kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pintu yang lain, saudara. Kita percaya hanya keselamatan. Tidak ada dukun-dukun lagi. Tidak ada persembahan bahala-bahala lagi. Di dalam pandemik ini kita lihat, walaupun banyak cabaran, banyak pun dugaan, ada juga yang pergi ke dukun, ada juga yang pergi mumuh agar tubuh ini sehat, agar tidak dijangkiti COVID. Itu yang kita lihat pada hari ini. Kenapa pikiran manusia? Kenapa hari ini masih terjadi? Kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Dan kita hari ini ingat, saudara, perjanjian Tuhan itu. Kita ingin masuk, di mana dalam kita saat kita masuk, Tuhan tahu memberikan kita satu pengertian, hanya satu pintu yang kita lalui, yaitu Yesus Kristus. Keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Tiada Tuhan, tiada Tuhan lain. Ya, kita menyembah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita lihat pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap kepada Yesus Kristus. Di dalam bahtera mungkin Nuh dan istrinya
Mungkin terbatas hendak berjalan di dalam bahtera itu. Saat bahtera itu di dalam atas air, saat itu mungkin terombang-ambing. Mungkin saat itu terbatas perjalanan Nuh dan istrinya. Tapi kita lihat kekuatan kita, jangan putus asa. Pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kita tahu kita tak dapat berjalan, walaupun kita merasa terbatas, tapi kita harus jangan terbatas di dalam kerajaan Tuhan. Jangan putus asa. Harus kita berharap kepada Yesus Kristus. Kerana Tuhan menerangi kegelapan. Amin. Tuhan menerangi kegelapan. Ada sinar kemuliaan Tuhan turun atas saudara sebagai orang yang percaya. Kita percaya yang sakit sembuh, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati percaya hidup kembali oleh kuasa Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan besar, artinya kita berharap kepada Tuhan. Kita berseru, "Ya Tuhan, kami doakan agar perlindungan Tuhan atas kami oleh kuasa darah Tuhan." Di mana saat kita berjalan, tiada pun virus-virus yang ingin menjangkiti kita. Kita tahu dalam berita hari ini semua tempat-tempat itu telah dijangkiti. Tapi apabila kita di bawah Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita percaya kita diselamatkan, kita dilindungi oleh bahteranya Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Kita semua oleh kerajaan Tuhan, semua oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya satu saja, Yesus Kristus jadi juru selamat kita. Yesus Kristus jadi juru selamat kita. Tiada lagi pengharapan kepada dukun-dukun, penyembahan pahala. Ini yang terjadi, saudara, pada 2-3 tahun yang lepas. Saya telah dipanggil dengan bersama-sama dengan kita berdoa kepada seorang ayah ini. Ayah ini diperintah oleh kuasa kegelapan. Tidak dapat bangun, sakit, terikat jari kakinya, kembang, semua otot-ototnya. Apabila kipas berputar, dia tidak mau menerima angin. Kalau panas terik pun dia tidak suka tetap sejuk badannya. Tapi hari itu bila kita doakan, dia total sembuh pada masa itu. Hari ini dia dapat berjalan. Kita lihat kuasa Tuhan, pengharapan Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan membuka pengharapan pada hari kita. Yang diikat, kita percaya dilepaskan pada hari ini. Bahteranya Tuhan. Hari ini kita lihat juru selamat pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dan apabila kita lihat ini, perjanjian ini, saudara, saat kita masuk dalam bahtera itu, kita lihat 3 perkara itu, yaitu membangun dalam ketaatan. Saat Nuh, dia membuat bahtera ini dalam 120 tahun membangun bahtera. Kita tahu ada orang yang mengejeknya. Apa gunanya Nuh membuat bahtera itu? Orang luar bercakap atas apa yang dia buat. Dia tetap membangun. Dan saat kita tahu, saudara, bila kita dibangun, kita pun selalu diejek, selalu dikatakan. Apabila kita pergi gereja, selalu saja pergi gereja. Apabila kita memberi perpuluhan, memberi persembahan, kita berpuasa, kita berdoa, bangun pagi, orang mengatakan kita teruskan bangunkan bahtera kita. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di mana Nuh masuk di dalam bahtera itu, saat itulah pintu ditutup. Saat itulah hujan mula, di mana air sudah besar pada jadi orang di luar itu. Mungkin ada yang mengetuk bahtera itu, menjerit meminta tolong mau masuk bahtera itu.
kita lihat Batra itu sudah ditutup. Tuhan memisahkan yang benar dan yang tidak benar. Tuhan yang membuat. Buatlah Batra, saudara. Walaupun orang mendidik kita, buatlah Batra. Kita hanya untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, kita tahu walaupun kita tidak mampu, tapi kekuatan, kesungguhan kita di dalam kita melihat visi dan misi Tuhan di atas hidup kita, saudara. Ya saudara, saya lihat ini saudara terjadi dalam kehidupan saya. Ini terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun yang lepas, saudara. Saya ini telah melihat satu penglihatan yang Tuhan berikan pada masa itu. Awal tahun 2020 masa itu. Saya diberi Tuhan satu penglihatan. Di mana saya melihat kuda putih. Di mana kuda itu berada di daerah Kapit. Saya pernah promosikan ini pada pastor kita dan juga jemaat di sini. Apa yang saya lihat, kuda putih itu adalah kuda kemenangan. Di mana saat saya melihat dia kuda kemenangan, ada penggumpulan awan kegelapan yang ingin menghalang kuda putih itu masuk ke daerah Kapit pada masa itu. Jadi saya lihat kuda itu dapat sampai ke daerah Kapit. Apa yang saya lihat itu, saya doakan, apa ini Tuhan? Jadi dalam penglihatan itu juga Tuhan tunjukkan kepada saya, yaitu mengenai satu pengkumpulan, yaitu kumpulan setan, kumpulan iblis berkumpul di satu ruang, di mana saya melihat mereka berkumpul dan mereka ingin menyesatkan manusia, ingin menyesatkan daerah Kapit. Itu yang dia suara yang saya dengar. Apa yang saya lihat pada saya itu satu penyamaran palsu lambang Roh Kudus, di mana lambang burung merpati itu satu penyamaran palsu, di mana sekiranya kita melihat mata rohani atas burung merpati yang membawa panah itu merupakan kepalsuan. Itu yang Tuhan tunjukkan pada saya pada masa itu. Dan saat saya melihat keadaan itu aman, indah, apabila saya dengar sopa ditiupkan, saya lihat keadaan itu berubah menjadi buruk. Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat? Yang Tuhan berikan kepada saya tanamkan, saya bangunkan. Ini mungkin akan terjadi apa yang akan terjadi di dalam daerah kita, di dalam negara kita. Jadi hari ini saya lihat, tegakkan, bangunkan, ketaatan kita atas perjanjian Tuhan. Karena saya tahu, saudara, saya pun lihat untuk saya bersiap sedia apa yang Tuhan katakan. Karena kita tahu, saudara, di saat kita di dalam batra Tuhan, di saat itulah kita tahu Tuhan ingin kita dibangun. Tuhan ingin kita pengharapannya, keselamatannya melalui Yesus Kristus. Ya saudara, kita tahu keadaan sekarang. Tuhan ingin memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita tidak mampu, saudara, tapi Tuhan yang mampu. Kita tidak mampu, saudara, tapi Tuhan yang mempunyai kerajaan. Ya saudara, kita berserah kepada Tuhan, di mana kita tahu atas batra yang Tuhan janjikan kepada kita hari ini, saudara, yaitu hanya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus.
dan membangun dalam ketaatan. Jangan hiraukan kata-kata manusia, saudara. Tapi sama-sama kita doa, sama-sama kita doa bersama-sama untuk kita memberkati antara satu sama lain. Yang lemah kita angkatkan, yang sakit kita doakan, kita percaya dia akan diberkati. Apa yang Tuhan tunjukkan pada saya, saudara, saya masih lagi teringat, masih lagi menulis apa yang Tuhan tunjukkan. Jadi saya bangunkan saya sendiri, saya bangunkan untuk keluarga, bangun untuk jemaat di sini, agar kita tetap setia kepada Yesus. Jangan melihat keduniaan, pisahkan dosa-dosa kita. Karena kita tahu hanya kemenangan saja, melalui Yesus Kristus saja kita tahu kita dapat mendapat keselamatan. Iblis akan menyesatkan kita. Iblis akan menghantarkan kita ajaran-ajaran palsu. Dia akan mempotak-patikkan pikiran manusia. Jadi saudara, hati-hati saudara. Sama-sama kita tahu mana ajaran yang betul, mana ajaran yang memberi ke satu hidup kita untuk keluar dari kerajaan Tuhan. Mari kita sama-sama doa agar kita di dalam kerajaan Tuhan. Ya saudara, kita bersyukur pada hari ini karena kita tahu, kita dapat bezakan. Itu saudara, apa yang kita lihat, kita bersama-sama menyempiti bahtera Tuhan. Kita tahu sopa, ya kita dapat boleh bezakan yang mana roh-roh penjasatan, roh-roh kebenaran. Kita tahu, kita melihat kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19, ayat 20, 21, 22, Kejadian. Dan dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpullah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian yang dilakukannya. Hidup kita saudara hari ini, Nuh melakukan suatu yang tepat yang diperintahkan Yahweh. Melakukan yang diperintahkan Tuhan tepat, yaitu Nuh. Allah telah memerintahkannya dan kita lihat semuanya tepat yang dilakukan olehnya. Jadi saudara, kita tahu pilihan Tuhan amat tepat. Nuh pilihan tepat Tuhan, telah membangun bahtera Tuhan dari yang benar tadi. Kita lihat dari ayat 9 tadi, dia benar dan juga dia tidak bercela. Tapi di ayat ini, kajian 6:22 ini tepat, di mana Tuhan melihat hari ini dialah tepat, dialah benar, dialah tidak bercela. Nuh, dia yang benar, tidak bercela, dialah tepat. Sekarang kita lihat saudara, pilihan Tuhan tepat saudara. Dan kita lihat pada hari ini, ada banyak orang yang benar, banyak orang tidak bercela, tapi tiada pilihan tepat. Kita lihat pada hari ini, 3 ada di dalam Nuh, benar, tidak bercela, dan tepat. Hari ini saudara, Tuhan memilih saudara dan saya. Kedudukannya mungkin tidak diinginkan kita selama ini saudara, tapi Tuhan telah memilih kita. Tepatnya Tuhan memilih kita karena Tuhan ingin bahteranya sesuai dengan kerajaannya dilakukan oleh kita saudara. Saat di mana kita berada, Tuhan telah memutuskan saudara, buatlah bahtera di tempat itu. Karena Tuhan tahu, melihat dari surga, melihat kamu yang benar, tidak bercela dan tepat. Kamulah orang yang tepat untuk memerintahkan, untuk mengangkat, untuk membuat bahtera di tempat itu. Kamulah yang tepat saudara. Jadi saudara, ingin kita lihat pada hari ini,
masuklah kepada pintu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Karena hidup kita ini adalah satu pilihan. Sekiranya kita tidak melihat pilihan yang tepat, kita akan memperoleh kehidupan yang mungkin kita tidak tahu. Tapi apabila kita tepat pilih, saudara, kita dapat melihat hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu Lukas 13:24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Ya saudara, banyak orang yang akan masuk yang melalui sesak itu. Tapi kita hari ini banyak yang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Hari ini kita melihat itu, saudara. Apabila kita berada di persimpangan, mau tidak mau kita harus terus memilih. Jadi keputusan pada diri kita, saudara, di mana pilihan kita itu akan memberikan kita berhasil ataupun pilihan itu akan memberi kita gagal. Saudara, ingat, keputusannya pada diri kita. Tepatnya Tuhan memilih kita, angkat, bangun, saudara, agar kita taat berjalan melalui kehendak Yesus Kristus. Kita melalui, bukan kita kehendak kita, saudara. Kita tahu Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, kita percaya pada hari ini agar pilihan kita tepat, saudara. Agar pilihan kita sentiasa, pilihan kita ini akan memberi satu, apa itu cakap, pilihan yang benar. Dan juga pilihan Tuhan tadi menunjukkan kita ke jalan yang benar. Ya saudara, Tuhan telah mengatakannya. Nuh telah tepat seperti yang diperintahkan Allah. Jadi buatlah bahtera Tuhan itu mengikut perintah Tuhan. Jangan kita mudah dengan ajaran yang lain. Jadi tanamkanlah perintah-perintah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu keputusannya hilang kita taat ataupun tidak. Berjalan kehendak sendiri ataupun kehendak Tuhan. Kita pilih berkat ataupun kutuk. Jadi berjuanglah saudara untuk kita melawan daging. Meskipun sakit, tapi kita memperoleh upah kehidupan yang kekal, saudara. Karena kita tahu kita masuk di pintu yang sesak itu. Karena kita tahu, saudara, karena lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 13-14 ini. Di dalam kita lihat kehidupan kita di dalam pintu yang sempit itu. Gunakanlah, saudara, di dalam kesempatan kita hari ini. Kita berjuang menuju jalan kehidupan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita tanamkannya, saudara. Ya saudara, kita berdoa pada hari ini ya saudara, kita masuk di tempat pintu-pintu keselamatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kita syukur hari ini. Inilah firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, kita tahu Tuhan, bahtera Tuhan yang telah kita tunjukkan kepada kita, buatlah saudara, agar kita di dalam perlindungan Tuhan. Ya saudara, hiduplah di dalam pilihan Tuhan. Kita tahu, bangunlah bahtera Tuhan. Jadilah benar dan tidak. Ya saudara, ini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, diberkati kita, ya semua kita diberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena atas lawatan Tuhan, kami berdoa agar setiap firman Tuhan, kami percaya atas bahtera-bahtera, buatlah bagimu bahtera. Kami percaya Yesus, Tuhan telah menyediakan untuk kami. Jadi kami percaya Tuhan Yesus, agar setiap hidup kami hanya melalui-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman ini. Diberkati kami
Semoga kami mempunyai tepat, menjadi yang benar, dan tidak bercelah dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan memberkati kita pada hari ini, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya saudara, hari ini kita siapkan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Semoga penyertaan Tuhan memberikan kita pembaruan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sama kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kurnia-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menjamahi kami, karena kami percaya atas perjamuan kudus ini Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami biasa diberkati ya Tuhan Bapa, oleh tubuh, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya dilayakkan ya Tuhan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, amin. Mengangkat roti, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Oleh itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang yang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami bersyukur bersama berkumpul pada hari ini ya Tuhan. Serahkan Tuhan, kami minta kami Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Bersyukur kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.